down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pernah gak sih kita bertanya, bagaimana para ulama bisa mengetahui tingkat kekuatan suatu hadis? Kenapa ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan ada juga hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang saja? Nah, ternyata di dalam ilmu hadis, para ulama memiliki cara untuk mengelompokkan hadis berdasarkan berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah berdasarkan kuantitas perawi, yaitu berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas. Jadi, kita akan memahami apa itu hadis mutawatir, hadis ahad, serta pembagian hadis ahad seperti hadis masyhur, ajiz, dan gharib. Sebelum masuk ke pembahasan, kita pahami dulu nih, apa yang ada di dalam ilmu hadis. Orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis disebut dengan perawi. Semakin banyak jumlah perawi di dalam suatu hadis, maka hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kekuatan riwayat tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembagian hadis dari segi kuantitas. Teman-teman, ketika para ulama membahas hadis dari segi kuantitas, yang dimaksud bukan jumlah isi hadisnya, tetapi jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi, hadis dilihat berdasarkan banyak atau sedikitnya perawi yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama hadis mutawatir, kedua yaitu hadis ahad. Nah, yang kedua yaitu hadis mutawatir. Pembahasan pertama adalah hadis mutawatir. Secara bahasa, hadis mutawatir berasal dari kata tawatur, yang berarti berturut-turut atau datang secara berurutan. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad. Sehingga menurut kebiasaan sangat sulit atau tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Jadi, ciri utama hadis mutawatir adalah jumlah perawinya yang sangat banyak dan riwayat tersebut disampaikan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena jumlah perawinya banyak, hadis mutawatir memberikan tingkat keyakinan yang sangat kuat terhadap kebenaran berita yang disampaikan. Contoh yang sering disebut dalam pembahasan hadis mutawatir adalah hadis tentang kewajiban berdusta atas nama Nabi, yaitu larangan menyandarkan perkataan palsu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mutawatir memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam ilmu hadis karena tingkat kepastiannya yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz atau teks yang sama. Artinya, para perawi menyampaikan perkataan Nabi dengan susunan kata yang sama. Yang kedua yaitu adalah hadis mutawatir ma'nawi.
Mutawatir ma'nawi adalah hadis yang memiliki banyak riwayat berbeda, tetapi memiliki makna atau tujuan yang sama. Jadi, meskipun kalimat berbeda, ini dari hadis tersebut atau inti dari hadis tersebut tetap sama. Yang keempat yaitu hadis ahad. Selanjutnya kita masuk ke hadis ahad. Secara bahasa, ahad berarti satu atau tunggal. Sedangkan secara istilah, ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai atau tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Artinya, hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang perawi, tapi tidak sebanyak hadis mutawatir. Hadis ahad bukan berarti hadis yang tidak benar. Namun, dalam penelitian hadis, hadis ahad tetap harus dikaji lebih lanjut seperti melihat kualitas sanad, perawi, dan isi hadis tersebut. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis ahad mansyur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Yang kelima yaitu hadis masyhur. Jenis pertama dari hadis ahad adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, tetapi belum mencapai jumlah mutawatir. Disebut masyhur karena hadis ini terkenal dan banyak dikenal di kalangan masyarakat atau para ahli hadis. Namun, perlu dipahami bahwa istilah masyhur tidak selalu berarti hadis tersebut pasti sahih. Sebagian hadis bisa saja terkenal, tetapi tetap harus diteliti kualitasnya. Yang keenam yaitu hadis ajiz. Selanjutnya adalah hadis ajiz. Hadis ajiz adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi. Jadi, jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan hadis masyhur. Kata ajiz sendiri memiliki arti kuat atau sedikit tapi berharga. Dalam ilmu hadis, hadis ajiz tetap menjadi bagian dari hadis ahad yang harus dikaji berdasarkan kualitas perawinya. Yang ketujuh yaitu hadis gharib. Jenis terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu orang perawi pada salah satu tingkatan sanad. Kata gharib berarti asing atau sendiri. Disebut gharib karena jumlah perawi dalam riwayat tersebut sedikit, bahkan hanya 1 orang pada tingkatan tertentu. Namun, sama seperti hadis lainnya, hadis gharib tidak langsung berarti lemah. Sebuah hadis gharib bisa saja memiliki kualitas sahih jika memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima. Perbedaan singkat hadis mutawatir dan ahad, kalau kita sederhanakan, hadis mutawatir adalah hadis yang meriwayatkan atau yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga memberikan keyakinan yang kuat terhadap kebenarannya. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir, sehingga perlu penelitian lebih lanjut terhadap sanad dan perawinya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa hadis jika ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah perawinya terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir. Dan
terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Pembagian ini menunjukkan bahwa para ulama hadis sangat teliti dalam menjaga dan meneliti setiap riwayatnya yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari pembagian hadis, kita bisa lebih memahami bagaimana para ulama menentukan dan menjaga keaslian hadis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.